Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi capital budgeting atau penganggaran modal. Nah, apa yang dimaksud dengan penganggaran modal? Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu modal. Modal yang dimaksud dalam materi kali ini adalah aktiva tetap yang akan digunakan dalam operasional perusahaan. Jadi kita tahu bahwa aktiva atau aset yang dimiliki oleh perusahaan itu jenisnya ada aktiva lancar dan aktiva tetap tidak lancar gitu ya. Salah satu bagian dari aktiva tidak lancar dalam suatu perusahaan itu adalah aktiva tetap. Misalkan contohnya adalah gedung, kemudian peralatan, kendaraan, mesin dan lain sebagainya. Nah, kemudian, apa yang dimaksud dengan anggaran atau budget, capital budgeting? Budget itu adalah suatu perencanaan yang menjelaskan arus kas, baik itu arus kas keluar maupun arus kas masuk yang akan diprediksi selama periode tertentu. Jadi, di dalam materi capital budgeting ini nanti kita akan melakukan yang namanya estimasi arus kas yang akan kita terima dari aktiva tetap yang diusulkan oleh perusahaan, gitu ya. Nah, usulan investasi, usulan atas modal atau aktiva tetap itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah penggantian atau replacement. Adalah usulan investasi yang menyangkut pada penggantian aset. Jadi aset yang kita miliki, aset tetap atau aktiva tetap yang kita miliki, yang lama akan diganti dengan aktiva yang baru. Itu namanya replacement. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai ekspansi atau perluasan, yaitu usulan investasi yang menyangkut pada perluasan usaha. Jadi misalkan kita sudah punya usaha atau belum memulai usaha, kemudian kita pengen punya usaha. Nah, ketika berusaha, memulai usaha baru itu kan kita butuh aktiva, pengadaan aktiva tetap kayak peralatan, rombongnya, kalau misalkan mau jualan, dan lain sebagainya. Itu kita sebut sebagai usulan investasi yang expansion. Kemudian jenis yang ketiga adalah keamanan lingkungan. Nah, jenis investasi yang ketiga ini harus dilakukan perusahaan dengan mematuhi ketentuan pemerintah atau ketentuan-ketentuan lain yang merupakan yang tidak memberikan revenue. Jadi dia termasuk ke dalam non-revenue producing project. Kita tidak akan membahas usulan investasi di jenis yang ketiga ini karena tidak menghasilkan keuntungan. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah jenis investasi yang penggantian maupun perluasan yang bermanfaat bagi perusahaan karena menghasilkan keuntungan. Nah, menurut jenisnya atau sifatnya, usulan investasi itu terdiri dari 2, yaitu mutually exclusive project, beberapa project usulan investasi yang sifatnya sama, gitu ya. Kemudian yang kedua ada independent project, 2 atau beberapa usulan investasi di mana proyek atau usulan investasi tersebut sifatnya tidak sama, sehingga nanti ketika kita diharuskan untuk memilih ketika sifatnya adalah mutually eksklusif, maka kedua atau beberapa jenis proyek itu harus kita pilih salah satu. Sedangkan kalau independen kita bisa pilih beberapa. Jadi tidak hanya satu yang harus kita pilih, tapi boleh lebih dari satu kalau sifatnya adalah independen, dengan ketentuan bahwa dana yang dimiliki oleh perusahaan itu cukup untuk mendanai beberapa jenis investasi. Itu kalau independen. Nah, bagaimana caranya untuk menilai apakah suatu usulan investasi tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan? Jadi proyek pembelian mesin baru, nah itu layak atau tidak untuk dilaksanakan, kita bisa menggunakan 5 kriteria ini. Yang pertama adalah payback period, net present value, kemudian ada internal rate of return, profitability index, dan modified IRR. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara menilai suatu kelayakan investasi menggunakan kelima jenis alat tersebut.
Oke, silahkan lihat di video setelahnya.